Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 SMA Aliyah Islamic School. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan materi fikih, membahas tentang hukum jamak dan qasar. Hal ini masih berkaitan dengan pembahasan berikutnya, yaitu sholat bagi orang yang memiliki uzur. Jamak qasar adalah salah satu keringanan yang Allah berikan bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Karena safar itu sendiri memberatkan, sampai Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Artinya di dalam safar kita dapati banyak kesulitan, banyak hal-hal yang terkadang kita susah, ya. Seperti mungkin setidaknya orang yang musafir itu kangen dengan keluarganya, ya. Maka Allah memberikan banyak keringanan, banyak kemudahan. Di antaranya orang yang safar boleh dia berbuka puasa, boleh bertayamum, boleh mengusapkan kakinya ketika berwudu. Artinya dia tidak perlu membasuh kakinya, tapi dia mengusap di atas sepatunya. Dan boleh baginya untuk melakukan jamak qasar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih jamak qasar. Apa itu qasar? Apa hukumnya? Sholat apa saja yang boleh diqasar dan tata caranya. Nah, yang pertama mengqasar, pengertian qasar dan jamak. Qasar itu artinya meringkas, sedangkan jamak artinya menggabungkan. Mengqasar meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Diringkas. Jamak menggabungkan sholat di satu waktu. Misalnya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, atau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Maka itu namanya jamak. Poin yang pertama, hukum mengqasar sholat bagi seorang musafir. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqasar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi seorang musafir. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Mengqasar salat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut maupun aman. Bahkan ya, para ulama dan sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum mengqasar salat bagi musafir adalah wajib. Wajib. Ya. Karena dalam ayat tadi Allah perintahkan antaksuru minas sholah. Ya. Arti tidak mengapa kalian untuk mengqasar. Ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita, maka sebaik-baik keringanan yang Allah berikan kepada kita adalah kita menerimanya. Rasulullah mengatakan tentang qasar bagi orang yang safar, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar salat dalam safar adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Juga karena Nabi dan para khulafa sesudah beliau selalu melakukannya.
Dari Ibnu Umar dia berkata, "Inni sahibtu Rasulullah fi safar, falam yazid ala raqataini hatta qabadahu Allahu wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala raqataini hatta qabadahu Allah." Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah dalam safar, ya, maka beliau tidak menambahkan atas 2 rakaat. Ya, beliau kerjakan 2 rakaat saja. Demikian pula aku safar bersama Abu Bakar, dan beliau pun tidak menambah sholatnya lebih dari 2 rakaat. Nah, jadi intinya qashar bagi seorang musafir itu disyariatkan dan sebagian ulama berpendapat wajib. Poin yang kedua, sholat apa saja yang bisa diqashar. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar menurut kesepakatan para ulama. Ya, jadi hanya zuhur dan asar saja. Adapun maghrib tidak bisa. Kemudian poin yang ketiga yang penting adalah batasan safar yang di dalamnya seseorang boleh mengqashar sholat. Jadi orang itu dikatakan safar itu jika dia bepergian berapa kilo. Dari Tangerang Jakarta, Tangerang Depok, Tangerang Bekasi, apakah itu sudah dikatakan safar atau tidak? Maka dijelaskan di sini batasan safar yang di dalamnya sholat boleh diqashar adalah kurang lebih 16 farsakh, yaitu 4 burud, jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu, sama dengan 48 mil atau kurang lebih 80 kilometer. Sekali lagi, jadi apabila dia bertujuan ke suatu tempat yang tempat itu berjarak 80 kilometer, maka itulah dikatakan safar, yaitu 2 hari perjalanan normal, di waktu yang normal berjalan dengan bawa barang bawaan, ya, dan dengan langkah kaki yang pelan. Jadi itu batasan dikatakan safar. Kalau dari Tangerang ke Jakarta cuman 30 kilo, maka belum dikatakan safar. Maka kalau kita sudah mengetahui batasan safar, yaitu 80 kilo, demikian pula wanita. Wanita berpergian seorang diri yang jarak tempuhnya 80 kilo, maka hukumnya haram. Harus didampingi mahramnya. Harus bersama ayahnya, kakak kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, pamannya. Tidak boleh sendirian. Karena Rasulullah mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang safar, yaitu seorang wanita, tanpa adanya mahram yang mendampingi dia. Tapi kalau dia melakukan perjalanan ke Jakarta, boleh dari Tangerang ke Jakarta, karena itu bukan safar. Yang penting ya aman dari fitnah. Adapun jenis safar, maka ia adalah safar yang mubah, seperti safar untuk berniaga, rekreasi. Kedua adalah safar wajib, seperti safar haji dan jihad. Safar sunnah yang dianjurkan, seperti safar untuk mengunjungi kerabat. Safar untuk yang kedua kalinya dari dalam haji. Berdasarkan dari penjelasan ini, maka mengqashar sholat itu tidak boleh dilakukan jika safarnya adalah haram. Safar yang dibolehkan untuk mengqashar sholat adalah safar yang sifatnya mubah, sunnah, atau wajib. Iya. Dan yang perlu diperhatikan juga, bolehnya kita mengqashar sholat bukan ketika sampai di tempat tujuan saja. Misalnya kita mau ke Bandung jam 11:30 siang, ya, maka bolehnya kita mengqashar sholat zuhur menjadi 2 rakaat, tidak harus sampai di Bandung.
Tapi dalam perjalanan menuju Bandung, kita juga sudah boleh mengqashar. Misalnya bagi yang tinggal di Tangerang, dia mau ke Bandung lewat tol Kebonanas. Dan saat itu jam 11:30. Kemudian dia mampir dulu di rest area Karangtengah yang terdekat. Tibalah waktu sholat zuhur. Maka boleh dia jamak qashar di rest area tersebut karena bertujuan untuk safar, yaitu ke Bandung. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa hari bolehnya seseorang mengqashar sholat. Bagaimana kalau dia tinggal di suatu tempat, misalnya dia tinggal di Bandung sampai sebulan 2 bulan. Maka barang siapa yang berniat tinggal, maka perkaranya perlu dirinci. Jadi dia tinggal di Bandung, ingin menetap di sana. Bila dia berniat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh mengqashar. Memang dia mau pindahan ke sana. Dia lama di Jakarta, kemudian kembali ke kampung halamannya, tinggal di sana. Maka dalam kondisi seperti ini, dia hanya boleh mengqashar ketika dalam perjalanan saja. Tapi kalau sudah sampai di sana, dia tidak perlu mengqashar karena statusnya itu mukim. Ya, karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk mengqashar. Demikian halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari. Atau tinggal untuk sebuah hajat. Sementara dia mengira bahwa tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Misalnya dia tinggal di Bandung selama sebulan dan berniat untuk kembali ke Tangerang. Maka sebagian ulama mengatakan dia boleh mengqashar sholat hanya 4 hari saja. Hanya 4 hari saja. Karena Nabi tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 waktu, sholat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi tiba di waktu subuh hari keempat Dzulhijjah. Lalu beliau tinggal sampai hari Tarwiyah. Lalu beliau sholat subuh, kemudian meninggalkan Mekah. Memang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama bolehnya seorang musafir mengqashar sholat ketika dia sudah sampai di tempat tujuan. Sebagian ulama mengatakan 4 hari, jadi selebihnya dia sholat seperti biasa. Tapi ada pula yang mengatakan selama niatnya itu musafir, maka dia boleh untuk mengqashar sholat walaupun sebulan 2 bulan, walaupun sampai 6 bulan. Kalau memang sholatnya itu sendirian. Tapi kalau dia berjamaah di masjid, maka dia mengikuti imam di masjid dengan menyempurnakan sholat. Tidak boleh pas imam di rakaat yang kedua, tasyahud awal dia salam duluan. Ini tidak ada. Iya. Kemudian poin berikutnya, keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholat. Jadi dia justru tidak boleh mengqashar sholat. Yang pertama, bila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim. Jadi imamnya adalah imam yang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholat berdasarkan sabda Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi nggak boleh di rakaat yang kedua dia salam duluan. Yang kedua, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan, apakah dia seorang mukim atau dia seorang musafir. Lalu bila seorang musafir bermakmum kepada seorang imam sementara dia tidak tahu apakah imamnya mukim atau musafir, seperti saat dia di bandara atau yang sepertinya, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Karena qashar memerlukan niat yang pasti. Nah, yang ketiga, di antara musafir yang tidak boleh mengqashar adalah di dalam safar, apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim. Misalnya seorang laki-laki musafir di tengah safar, dia teringat bahwa dia sholat zuhur di tempat tinggalnya tanpa berwudu, atau teringat adanya sholat yang tertinggal saat masih mukim,
maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan sholat secara sempurna. Yang keempat, bila seorang musafir takbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dikerjakan sempurna, lalu sholat ini rusak dan dia mengulanginya. Misalnya seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus sholat secara sempurna. Maka bila sholat ini batal, kemudian dia mengulangnya, maka dia harus mengulangnya secara sempurna. Nah, yang kelima adalah bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak, tidak terikat waktu atau menjadi penduduk setempat. Bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Ya. Kemudian hukum seputar jamak. Jadi qashar jamak beda. Bedanya qashar itu hanya boleh dilakukan bagi seorang musafir. Kalau jamak boleh dilakukan oleh siapa saja yang dia memiliki kebutuhan. Seperti misalnya kita terjebak macet berangkat dari kantor jam 5 sore, ternyata di tengah jalan kita macet dan belum mengerjakan sholat maghrib. Maka boleh kita kerjakan sholat maghrib di waktu isya, karena ada suatu kebutuhan. Ya. Nah, maka di antara uzur yang membolehkan jamak untuk sholat selain safar, di antaranya adalah ketika hujan lebat. Ketika hujan lebat dan dia sholat di masjid. Kalau sholat di rumah tidak boleh. Kalau dia sholat di masjid, maka dia boleh untuk menjamak sholat. Ya. Yang kedua, ketika lumpur atau tanah becek. Yang hal tersebut dengan syarat apabila orang yang mengalami hal tersebut itu mengalami kesulitan, ya, maka dia boleh untuk menjamak sholat. Atau orang yang sedang sakit, orang yang sakit yang ingin dioperasi, maka dia boleh jamak. Tapi ingat, tanpa mengqashar, hanya jamak saja. Dan jamak itu ada dua macam. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak takdim di mana sholat yang kedua dibawa di waktu yang pertama. Misalnya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, maka itu namanya jamak takdim. Jamak takhir yaitu sholat di waktu pertama dilakukan di waktu kedua. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Dan sholat yang boleh dijamak itu hanya maghrib, isya, isya, maghrib, zuhur, asar, asar, zuhur. Selain itu tidak boleh. Subuh di waktu zuhur, zuhur di waktu subuh nggak boleh. Asar di waktu maghrib, maghrib di waktu asar itu tidak diperbolehkan. Iya. Jadi seorang yang musafir dia boleh jamak qashar. Itu diperbolehkan kalau dia sudah melakukan perjalanan. Tapi kalau dia misalnya mengerjakannya di rumah, misalnya dia mau safar nih jam 1 siang, maka dia boleh jamak saja. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena dia masih di rumah. Demikian pula kalau dia pulang. Kalau dia kerjakan sholatnya itu di rumah, dia belum sholat zuhur asar dalam perjalanan, tapi dia kerjakan di rumah, maka sholatnya 4-4. Tapi kalau dikerjakan masih di jalan, dia boleh mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Demikian, semoga bermanfaat. Yang kurang paham, maka bisa japri saya untuk menanyakan materi yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.